الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka duduk bermajelis ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk bekal akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pembahasan kitab baru, yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba', yaitu 4 kaidah dasar dalam memahami kesyirikan yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita akan bahas 4 kaidah dari kitab yang dinamakan oleh penulisnya Al-Qawaidul Arba'. Dan kaidah 4 ini khusus tentang mengenali kesyirikan yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita lebih mengerti tentang kesyirikan dan bentuk kesyirikan dan alasan kenapa mereka orang-orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh pada kesyirikan. Dan ternyata apa yang terjadi di zaman dulu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alasan yang mereka sampaikan itu ternyata ada sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Bentuk kesyirikan dan alasan jatuhnya mereka terhadap kesyirikan itu selalu ada sampai akhir zaman. Dengan mengenal 4 kaidah ini, kita akan mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan dan apa yang menjadikan mereka, sebab yang menjadikan mereka terjatuh pada kesyirikan, yaitu orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita masih membahas kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah kemarin kita menyelesaikan kitab Al-Usul As-Salasah, maka kitab Al-Qawaidul Arba' memang kitab lanjutan dari Al-Usul As-Salasah. Dan setelah ini bisa kita lanjutkan juga, karena kitab ini tipis ya. Mungkin 2, 3 atau 4 pertemuan kitab ini selesai ya. Maka bisa dilanjutkan dengan Kasyfus Syubhat ya, atau kitab yang lain ya. Kita langsung bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Qala al-mu'allif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar
wa idza batuliya sabar wa idza alnaba astaghfar fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Beliau dalam memulai menulis kitab ini, beliau dengan tulis Bismillahirrahmanirrahim, dan inilah yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menulis surat ya, atau menulis apapun atau memulai apapun ya, segala hal yang segala hal kebaikan yang kita mulai, maka dianjurkan untuk menulis atau mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta." Setiap hal yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia aqta, ya. Dia terputus. Ya. Maksudnya dia terputus dari banyak kebaikan. Entah terputus memang dia lepas dari kebaikan, atau dia terputus dari banyaknya kebaikan. Artinya tidak banyak mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Maka disunahkan ketika kita memulai hal-hal yang baik, kita disunahkan untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Ya. Kalau mau makan ucapnya Bismillah. Ya. Tanpa menambahkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Qul samillah wa qul mimma yalik." Ucapkanlah Bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Ya. Maka ketika kita makan cukup mengucap Bismillah. Ya. Adapun hal-hal yang lain yang lebih umum, yang dia masuk pada hadis yang umum saja, maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada hal-hal yang tertentu malah Bismillahirrahmanirrahim diwajibkan. Ya. Seperti ketika menyembelih. Ya. Ini kita sebentar lagi akan masuk pada perayaan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Ya. Maka yang ingin menyembelih hewan atau yang dia ditugaskan untuk menyembelih hewan, dia harus mempelajari tata cara penyembelihan yang benar, ya, yang sah. Jangan sampai dia menyembelih ternyata sesembelihannya tidak sah. Ya. Dan tidak sah berarti tidak sah ibadahnya, dan juga tidak boleh dimakan sesembelihannya. Ya. Dan di antara kewajiban ketika menyembelih adalah mengucapkan Bismillah. Ya. Mengucapkan Bismillah. Dan hal-hal yang lain juga, ya, ketika kita memulai pekerjaan kita, ya, ketika kita membuka toko kita, ya, ketika kita keluar rumah ingin bekerja, ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Dan yang lain-lain, ketika kita naik kendaraan, ya, ketika kita memakai baju, ya, maka di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengucapkan Bismillah, dan juga yang ada hal-hal yang umum, ya, maka ditambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau memulai kitab beliau, muqaddimah beliau, dengan mendoakan para pembaca, ya, yang membaca dan mempelajari kitab beliau. Beliau mendoakan, kata beliau, As'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, pemilik arasy yang agung, untuk menolongmu di dunia dan di akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala menolong pembaca, penulis, menolong para pembaca dan yang mengkaji kitab beliau. Beliau doakan agar Allah Subhanahu wa taala menolong di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta,
Dan agar Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang diberkahi dimanapun berada. Dan ini doa yang sangat besar manfaatnya. Ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat, maka itulah tujuan hidup kita. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup kita dimanapun kita berada, keberkahan pada umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan pada waktu, sehingga kita memanfaatkan umur dan tenaga dan waktu kita dalam hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan pada harta, harta kita tidak menyibukkan kita, tidak menjadikan kita mudah bermaksiat. Justru harta kita yang berkah akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, memudahkan kita untuk beribadah, mendekatkan kita kepada Allah, dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Ini harta yang berkah. Anak, istri, Allah Ta'ala berkahi, dia berbakti kepada kita. Anak kita berbakti kepada orang tuanya, menjadi pendingin mata kita, penyejuk mata kita, kita melihatnya bahagia, dia beribadah, dia melaksanakan kewajiban, nah itu keberkahan pada keluarga kita, masalah-masalah dalam keluarga ringan, ini berbagai macam keberkahan yang didapatkan oleh seorang muslim ketika Allah Ta'ala memberkahi kehidupannya. Jadi sebelum dia memasuki ke dalam surga, dia telah masuk surga ketika di dunia. Dia telah menikmati nikmat-nikmat dunia yang tidak dinikmati oleh orang lain. Walaupun dia memiliki banyak keterbatasan, tapi ternyata hidupnya berkah. Harta yang sedikit tapi cukup, tapi memudahkan dia untuk ibadah, dia bahagia, maka itulah keberkahan. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang yang ketika diberikan nikmat bersyukur. Wa idza batuliya sabar, dan apabila diberikan bala musibah bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila jatuh pada dosa dan kemaksiatan beristighfar. Fa inna haula'i thalath unwanu sa'adah. Dan tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Jadi kata beliau mendoakan agar apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diberikan bala musibah bersabar, apabila jatuh pada kemaksiatan dan dosa, kesalahan, maka beristighfar, minta ampun. Nah, tiga ini kata beliau adalah unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Dan kita mesti akan mendapati tiga ini. Maksudnya kenikmatan dan bala musibah, dan pasti manusia ini jatuh pada kesalahan. Maka kalau tiga ini sebuah kepastian, harus kita tahu solusinya. Tiga ini adalah sebuah kepastian yang akan didapati oleh manusia. Sesoleh apapun dia, sebanyak apapun hartanya, senyaman apapun hidupnya, sesengsara apapun hidupnya, semiskin apapun dia, sekuat apapun tubuhnya, dia pasti ada kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, ada musibah dan ujian yang Allah Ta'ala berikan, dan pasti dia jatuh pada kemaksiatan. Maka kalau tiga ini adalah sebuah kepastian yang akan dilalui oleh manusia, dia harus tahu solusinya apa. Kalau dia diberikan nikmat, maka dia harus bersyukur. Dia harus bersyukur. Dan syukur ini akan menjaga nikmat yang ada dan menambah nikmat yang lain. Syukur
Dia adalah kunci untuk menjaga nikmat yang ada dan akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Jadi kalau tidak bersyukur, nikmat yang ada akan Allah Ta'ala hilangkan. Entah hilang hartanya atau hilang keberkahannya. Bisa saja hartanya tidak hilang, malah bertambah, tapi keberkahannya yang hilang. Kalau tidak bersyukur. Ya. Dan Allah Ta'ala tidak akan kasih nikmat-nikmat yang lain. Kalaupun Allah Ta'ala kasih, maka bentuknya istidraj. Ya. Jadi orang-orang ahli maksiat, kadang Allah Ta'ala sengaja berikan kenikmatan kepada mereka. Ya. Bukan Allah Ta'ala ridho terhadap mereka, tidak. Tapi justru kebalikannya. Orang yang ahli maksiat, semakin dia bermaksiat, ternyata semakin Allah Ta'ala berikan nikmat, bukan tanda keridhaan, malah kebalikannya, itu tanda Allah semakin murka kepadanya. Karena dengan banyaknya kenikmatan yang dia nikmati di dunia atas kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu Allah Ta'ala tambah siksaannya nanti di akhirat. Ya. Dan Allah Ta'ala akan minta pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Semakin banyak dia menikmati nikmat yang Allah Ta'ala berikan, apalagi dia gunakan kepada kemaksiatan, maka semakin besar azab yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu bukan tidak sebuah kepastian, itu adalah tanda keridhaan Allah. Tergantung kita mendapatkannya dari mana dan menyalurkannya kepada apa. Kalau kita mendapatkannya dari jalan yang halal dan kita menyalurkannya kepada hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, untuk jalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah kenikmatan yang Allah Ta'ala ridhoi. Allah Ta'ala berikan dan Allah Ta'ala ridhoi. Dan segala kenikmatan yang kita keluarkan, segala harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itu sebenarnya kita tidak membuangnya. Ya. Justru itu adalah nikmat yang sepenuhnya untuk kita. Kita hanya mengirimnya saja. Ya. Jadi segala nikmat yang kita keluarkan untuk di jalan Allah, ya. Untuk dakwah, untuk anak kita sekolah, ya. Untuk apa saja, sedekah, ya. Membangun masjid, ya. Membangun pesantren, itu jangan dianggap kita telah mengeluarkan uang dan menghabiskannya, tidak, ya. Justru itu sepenuhnya milik kita dan akan kembali kepada kita dengan nikmat yang lebih sempurna. Kita hanya mengirimnya untuk kita nikmati di akhirat. Kita tidak menikmatinya di dunia, tapi kita nikmati harta kita itu di akhirat. Kalau harta kita itu untuk makan, untuk jalan-jalan, itu habis di dunia. Kita nikmati di dunia, habis. Dan akan Allah Ta'ala tanya nanti, nikmat yang kamu habiskan di dunia itu untuk apa? Kalau ternyata untuk maksiat, musibah, ya. Tapi kalau untuk yang mubah, maka ada perhitungannya. Tapi kalau untuk ibadah, maka Allah Ta'ala ganjarkan pahala. Tapi kalau kita salurkan kepada akhirat, maka itulah harta seutuhnya milik kita yang akan kita nikmati di surga, ya, di akhirat, ya. Jadi jangan anggap sia-sia kita mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita, sudah jutaan rupiah kita keluarkan untuk sekolahnya, ya. Ternyata anak kita tidak mendapatkan apa-apa di pesantrennya, gagal dalam menghafal Quran. Jangan, ya. Seluruh yang kita keluarkan tidak ada yang sia-sia. Kalau itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan nikmati itu di akhiratnya. Makanya ketika Nabi SAW berkurban, menyembelih, ya, dan daging-dagingnya dibagikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Aisyah,
wahai Aisyah, apakah ada yang tersisa? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tersisa kakinya, ya. Kaki kambing, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak wahai Aisyah, tersisa semuanya kecuali kakinya. Jadi yang sudah dibagikan itu, itulah yang sisa yang akan dinikmati di akhirat. Adapun kaki ini, inilah yang tersisa yang tidak jadi harta akhirat. Ya. Jadi kebalikan dari kata-kata Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala apa? Habis semuanya wahai Rasulullah kecuali kakinya, sisa kakinya yang tidak dibagi, ya, yang tidak dikasih ke orang. Kata Nabi sebaliknya, semuanya tersisa kecuali ini, kecuali kakinya. Semua yang dikasih, yang disedekahkan, itu yang akan kita nikmati di akhirat. Adapun ini tersisa, ya, inilah yang tidak dikirim untuk ke akhirat, ya. Maka begitulah seorang muslim, ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Wa idza betul ya sabar, dan dia ketika mendapatkan bala dan musibah, ya, dan ini sebuah kepastian juga yang akan dirasakan oleh manusia, ya. Di antaranya manusia itu dia sakit, ya, dia sedih, dia kehilangan, ya, kehilangan hartanya, kehilangan orang yang dia cintai, ya. Dia disakiti orang, ya, dicela, dijauhi, ya, di macam-macam, ya. Nah, ini musibah. Maka solusinya apa? Bersabar, ya. Solusinya bersabar, ya. Apabila diberikan musibah, cobaan, maka yang ingin Allah Ta'ala inginkan pada diri kita adalah kesabaran, ya. Dan sabar ini Allah Ta'ala berikan pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan ganjaran sempurna bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, pahala yang tanpa ada hitungannya, tanpa ada batasnya, ya. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila dia melakukan dosa dia beristighfar, ya. Manusia pasti dia melakukan dosa, ya. Pasti jatuh pada dosa, ya. Maka yang Allah Ta'ala inginkan adalah kita segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau tiga ini selalu dia jalankan sampai akhir hayatnya, dia di dunia berbahagia, di akhirat lebih berbahagia. Jadi ketika dapat nikmat, syukur, musibah, sabar, jatuh pada kemaksiatan, segera beristighfar. Begitu terus sampai akhir hayatnya. Maka apa? Dia mendulang pahala yang banyak dan selalu menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Dia dapat nikmat, bersyukur, ini pahala. Dia mendapatkan bala musibah, bersabar, dapat pahala. Ketika dia jatuh pada kemaksiatan, dia segera beristighfar. Jadi tidak ada dosa dan selalu mengumpulkan pahala. Dan kondisi hatinya pun selalu bahagia. Orang kaya yang banyak nikmat, dia bersyukur, dia bahagia. Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepadanya di dunia sebelum di akhirat, dengan ketenangan tadi, keberkahan, ya. Dan orang yang banyak musibahnya, ya, banyak ujiannya, dia bersabar, ini pun kebahagiaan bagi dia. Allah Ta'ala berikan kebahagiaan pada orang-orang miskin pada kesabarannya. Dengan kesabaran dia akan bahagia. Dan orang yang selalu beristighfar, dia juga apa? Akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Maka ini disebut oleh beliau apa? Unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini kebahagiaan di dunia sebelum dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya. Kita lanjut, kata beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ya. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingmu agar bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annal hanifiyata millatu Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah, agama yang lurus, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Bagaimana agama Nabi Ibrahim tersebut? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah
engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan niat seluruh agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama Nabi Ibrahim. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia dan menciptakan manusia untuk tujuan tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku." Di sini beliau menyebutkan tentang agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa tidak menyebutkan agamanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Dan memang di dalam Al-Quran juga sering disebutkan ya, millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim ya. Perintah dalam bertauhid dan larangan dalam melakukan kesyirikan selalu dikaitkan, dan banyak ayat yang mengkaitkan dengan agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang disebutkan? Kata para ulama, karena seluruh agama samawi, agama samawi itu agama yang memang Allah Ta'ala turunkan dari langit ya, yang punya kitab, yang Allah Ta'ala turunkan kitab, seperti Yahudi, Nasrani ya, itu agama samawi ya. Islam ya, Yahudi, Nasrani, Islam itu agama samawi ya. Agama yang memang nabinya Allah Ta'ala utus dan kitabnya ada. Seluruh agama samawi itu mengakui mengikuti Nabi Ibrahim ya. Karena memang Nabi Ibrahim ini dijuluki dengan Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi ya. Jadi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau punya anak Ismail dan Ishak ya. Nah dari Nabi Ismail ini mempunyai keturunan-keturunan yang tidak ada yang menjadi nabi. Di akhir zaman baru ada seorang nabi yang keturunan Nabi Ismail, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Ishak, beliau punya anak namanya Yakub. Nah dari Yakub inilah keturunan-keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Disitulah banyak para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus dari Bani Israel, dari anak-anak keturunan Nabi Yakub. Ini banyak yang menjadi nabi ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf ya. Jadi itu dari kalangan Bani Israel, anaknya Nabi Yakub alaihissalam, anak dan buyut dan keturunan Nabi Yakub alaihissalam ya. Sehingga beliau adalah Abul Anbiya. Makanya seluruh agama samawi, baik dia Yahudi, Nasrani, Muslim, pasti mencintai dan mengakui dan mengatakan mengikuti Nabi Ibrahim. Pasti ya. Kita Islam pasti Nabi kita Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Ibrahim. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga mengakui kebenaran Nabi Ibrahim, dan beliau mengatakan mereka mengatakan mengikuti Nabi Ibrahim. Makanya Allah Ta'ala katakan, kalau betul-betul kalian mengikuti Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim adalah agama yang hanifan muslimah ya. Lurus dan selamat, tidak ada kesyirikan. Wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kalau kalian orang Yahudi dan Nasrani betul-betul mengatakan dan mengakui mengikuti Nabi Ibrahim, kalian tidak boleh melakukan kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan. Dan beliau adalah Nabi yang memerangi kesyirikan. Ya. Makanya dikaitkan terus kepada agamanya Nabi Ibrahim. Dan ini hujjah ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim, ternyata dalam prakteknya, dalam akidahnya, ternyata jauh dari apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sehingga banyak dalam ayat-ayat Al-Quran ya, ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertauhid kepada orang Yahudi dan Nasrani dan melarang mereka dari kesyirikan, orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu dikaitkan dengan millata Ibrahim ya, agama Nabi Ibrahim ya. Makanya disebutkan di sini apa? Innal hanifiyah millatu Ibrahim. Sesungguhnya agama yang hanif, yang lurus ya, adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Engkau menyembah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya beribadah kepadanya. Dan inilah tujuan Allah Ta'ala ciptakan manusia ya. Sebagaimana surah Az-Zariyat Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku ya. Dan dalam ayat ini juga sudah kita pernah sampaikan ya. Kita bisa ambil faidah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu Allah Ta'ala berhujjah dengan rububiyahnya dalam perintah untuk mentauhidkannya ya. Sebagaimana kebanyakan dari manusia dia beragama apapun, kalau masih mengakui Allah sebagai Tuhan, pasti dia apa? Pasti dia mengatakan Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, Allah yang menghidupkan, Allah yang menyembuhkan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian yakin itu dan kalian mengatakan saya yang menciptakan, maka kalian hanya beribadah, diperintahkan hanya kepadaku. Jadi Allah Ta'ala berhujjah dengan rububiyahnya untuk mentauhidkannya. Bagaimana kalian meyakini itu, maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Lalu kata beliau, ketika engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menciptakanmu untuk beribadah hanya kepadanya, kita sudah tahu kita ini diciptakan hanya untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepadanya ya. Maka ketika kita mengetahui itu, tujuan ciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah, fa'lam, maka ketahuilah kata beliau, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Jadi kalau ibadah tidak disertai dengan tauhid, ibadah itu tidak benar. Ibadah akan benar kalau dia disertai dengan tauhid. Ibadah akan diterima kalau ibadah itu disertai dengan tauhid. Dan beliau menggambarkan di sini, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a thahara. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat, tidaklah sah sebagai salat kecuali beserta dengan kesucian. Kalau kita sholat tanpa berwudu, sholat kita tidak sah ya. Maka begitu juga kalau kita beribadah ternyata tidak bertauhid, ibadah kita tidak sah ya. Jadi bahkan ini kalau sholat kan syaratnya itu masuk dalam ibadahnya ya kan. Kalau ini, tauhid ini harus ada selalu dalam kehidupan kita. Ya. Misalkan, ya, kita sholat dengan benar, ikhlas kepada Allah. Ya. Seseorang dia sholat dengan benar, ikhlas kepada Allah. Tapi sebelum sholat, ternyata dia melakukan kesyirikan, syirik besar. Ibadah sholatnya tidak sah, tidak diterima. Atau setelah sholat ternyata dia melakukan kesyirikan, ibadah yang dia tadi lakukan gugur, hangus ya. Karena yang namanya kesyirikan ini dia menghapuskan seluruh amal ya. Kalau tadi suci, tadi orang sholat lalu dia batal wudunya, sholat itu saja yang batal, sholat itu saja yang harus diulang, tidak diterima ya. Karena batal dalam sholatnya ya.
Tapi kalau kesyirikan, syirik ini akan menghapuskan seluruh ibadah yang sebelumnya, ibadah yang sedang dikerjakan, dan ibadah yang akan dikerjakan tidak akan diterima kalau dia masih dalam kesyirikan. Maka disinilah pentingnya tauhid, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Allah taala berikan khitab, ya, berbicara kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, para nabi dan rasul sebelum engkau, la in asyrakta. Allah taala juga khitab nih kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau, ya, belum lagi umatmu, engkau dulu, ya. Jikalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan batal amalmu. Ya. Ini Allah taala khitab kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seorang nabi yang paling mulia, nabi yang paling banyak amalnya, yang paling dekat dengan Allah, yang paling besar amalnya, jikalau seorang nabi yang seperti itu pun melakukan kesyirikan, dan padahal para nabi dan rasul itu maksum, mustahil, tidak mungkin jatuh pada kesyirikan. Tapi jikalau terjadi, la yahbatanna 'amaluh, niscaya akan batal seluruh amalmu. Bayangkan, amal besar seorang nabi, kedudukan yang sangat dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan padahal maksum, mustahil jatuh pada kesyirikan. Jikalau jatuh pada kesyirikan, Allah taala gambarkan ini untuk membesarkan perkara syirik. Saking besarnya perkara kesyirikan, jikalaupun itu dilakukan oleh nabi yang paling mulia pun, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalmu akan batal. Bagaimana dengan orang-orang yang derajatnya jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang amalnya sedikit, yang belum tentu dekat dengan Allah, amalnya juga tidak banyak. Mudah bagi Allah untuk menghanguskan amalnya, ya. Dan inilah bahayanya kesyirikan. Dia akan menghanguskan amal seorang nabi, apalagi amal orang-orang yang di bawah derajatnya, di bawah derajat para nabi dan rasul. Dan padahal kesyirikan tidak mungkin jatuh pada tidak mungkin ada pada para nabi dan rasul. Mereka maksum, ya. Para nabi dan rasul mereka maksum dari dosa kesyirikan. Adapun dosa besar, maka para ulama ikhtilaf. Para nabi dan rasul, ulama ikhtilaf apakah bisa jatuh pada dosa besar atau tidak. Adapun dosa kecil, maka mereka memang jatuh pada dosa kecil. Setiap nabi dan rasul itu pernah melakukan kesalahan. Setiap nabi dan rasul pernah melakukan kesalahan. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan seperti ini? Allah Ta'ala takdirkan manusia ini semulia apapun, bahkan nabi kita, nabi yang paling mulia, pernah melakukan kesalahan. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan seperti itu? Agar manusia ini betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Jangan dia mengagungkan makhluk, walaupun makhluk ini makhluk yang paling agung. Karena seagung-agung makhluk, semulia-mulia makhluk, pasti dia melakukan kesalahan, dan tidak boleh kita mengagungkannya melampaui batas. Makanya nabi kita pun pernah melakukan kesalahan. Allah Ta'ala tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika orang buta, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, orang-orang pemuka, orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Datanglah orang yang buta ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bermuka masam. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Ada orang yang bermuka masam,
dan berpaling anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita perhatikan, orang yang buta datang kepada Nabi dan Nabi pun bermuka masam dan berpaling, apakah orang yang buta ini tersakiti? Tidak sama sekali, dia kan tidak melihat. Dia tidak melihat wajah Nabi karena dia buta, dan dia pun tidak melihat Nabi berpaling. Artinya orang buta ini tidak tersakiti sama sekali. Tapi karena ini sebuah kesalahan, Allah Ta'ala tegur. Dan inilah takdir Allah Ta'ala, takdir yang Allah Ta'ala berikan. Para Nabi dan Rasul itu jatuh pada kesalahan, sehingga manusia ini jangan dia melampaui batas dalam memuji, mencintai, mengagungkan makhluk walaupun seorang Nabi. Jangan melampaui batas. Dia makhluk sama dengan makhluk yang lain. Ada batasnya dalam mencintai makhluk. Ada batasnya dalam mengagungkan makhluk. Karena dia pernah bersalah, ya sebatas itu. Dia makhluk, dia jatuh pada kesalahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan itu memang Allah Ta'ala takdirkan agar kemuliaan yang sempurna, keagungan yang sempurna, dan ketundukan kita yang sempurna hanya kepada Allah, zat yang sempurna. Ya, tidak ada yang sesempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesempurna makhluk pasti dia pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi jangan sampai kita melampaui batas makhluk, ya, dalam memuji, mencintai, mengagungkan. Ya. Karena makhluk selama-lamanya makhluk, tidak boleh ada keyakinan kita ada sebagian makhluk yang mempunyai kekhususiatan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal hadasi idza dakhala fi taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadasi idza dakhala fi taharah. Apabila kesyirikan masuk dalam ibadah, dia akan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana hadas apabila masuk dalam suci, dalam ibadah, maka dia akan kal hadasi idza dakhala fi taharah. Seperti hadas, kalau dia masuk pada kesucian, maka dia akan membatalkan kesucian tersebut. Ya. Orang kalau dia sudah wudu, ya, dia sholat, ternyata dia kentut, maka sholatnya batal. Maka begitu juga kata beliau, orang kalau beribadah, ternyata dia melakukan kesyirikan, maka ibadahnya pun batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pentingnya tauhid. Membenarkan tauhid ini perkara yang pertama yang harus dibenarkan sebelum kita mempelajari ibadah. Ya. Makanya anak-anak kita, ya, itu sebelum balik dan yang pertama kali ditanamkan tauhid agar betul-betul ibadahnya itu benar, ya, semenjak awal. Ya. Jangan ada ibadah-ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita pun, ya, harus mempelajari tauhid, ya. Dan tidak ada dakwah yang lebih memperdulikan tauhid dibandingkan dakwah sunnah, ya. Kajian-kajian sunnah, ya. Kajian orang-orang salafi, ya. Ini kajian yang mendahulukan, mementingkan, dan pasti mereka mengkaji tauhid lebih banyak, ya. Lebih banyak menanamkan tauhid kepada kaum muslimin, ya. Adapun selain itu sangat jarang, ya. Sangat jarang ada pembahasan tauhid, ya. Ada baca pembahasan kitab, tapi biasanya tentang akhlak, tentang fikih, ya. Ya, kalau yang dibaca bukunya benar, ya. Kalau yang tidak benar, maka malah menjadi tidak benar, ya. Jadi tidak ada, ya, dakwah yang paling memperdulikan tauhid kecuali dakwah salafiyah, ya, dakwah
salafiyah, dakwah yang mereka ciri khas mereka adalah mengutamakan tauhid ya. Kajian-kajian mereka pasti tidak terlepas dari tauhid ya. Kitab-kitab yang mereka baca mesti apa? Berkaitan dengan tauhid. Walaupun dalam perkara fikih misalnya pasti ada selipan untuk tauhid ya. Tidak terlepas dari tauhid pokoknya. Dan patut kita syukuri ya, kita termasuk orang-orang yang duduk di majelis kajian tauhid, menanamkan tauhid dan memahami tauhid ya. Yang tidak sedikit ya orang yang tersibukkan ya, tidak sempat belajar tauhid ya. Bahkan tidak sedikit ya orang yang belum paham tentang tauhid ya. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila dia bercampur dengan ibadah, dia akan merusak ibadah tersebut dan menjadikan ibadah tersebut menjadi batal dan menjadikan pelakunya kekal di dalam api neraka. Nah, ini kerusakan syirik, kesyirikan. Dia akan merusak ibadah. Dia akan membatalkan seluruh amal. Dan kesyirikan akan menjadikan pelakunya kekal di dalam api neraka kalau dia tidak sempat bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Nah, ini bahaya kesyirikan. Apabila engkau sudah tahu itu semua, maka kata beliau apa? Maka engkau tahu yang paling penting pertama kali adalah kau harus mengetahui apa itu kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan engkau dari masalah kesyirikan ini ya. Dari jaringan kesyirikan ya. Syabakah kesyirikan ya. Jadi beliau mendoakan agar kita tidak masuk dalam jaringan kesyirikan ya. Maka penting belajar tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan kepadanya, dan Allah taala bisa saja mengampuni dosa-dosa di bawahnya, di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah taala kehendaki. Jadi termasuk kerusakan kesyirikan apa? Kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak sempat bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, maka dosa apapun Allah taala ampuni. Tapi kalau tidak sempat bertaubat, nah inilah bahaya. Allah taala tidak ampuni dosa kesyirikan. Dan para ulama ikhtilaf tentang syirik kecil. Apakah masuk dalam ayat ini? Apakah syirik kecil juga dosa yang tidak diampuni sebagaimana ayat ini, ataukah ayat ini hanya berlaku pada syirik besar? Para ulama ikhtilaf. Kalau dosa besar iya. Dosa besar tidak akan diampuni. Syirik besar, afwan. Kalau syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal, mati dan pernah melakukan syirik besar, tidak sempat bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan tidak diampuni, dia akan masuk dalam perhitungan, dalam hisab. Kalau memang amalnya banyak, ibadahnya banyak dan bisa menyeimbangi syirik kecilnya, maka dia selamat. Tapi kalau ternyata amalnya sedikit,
ya, maka dia tidak akan selamat, karena dosa syirik kecil akan masuk timbangan, dia tidak akan diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakarahu Allah taala fi kitabih. Dan mengenal kesyirikan tersebut, kata beliau, dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi 4 kaidah yang kita pelajari ini dia ada di dalam Al-Qur'an ya, di ayat yang Allah taala firmankan ya. Kita akan bahas kaidah pertama ya. Al-qaidatul ula, qawaidul arba', 4 kaidah dalam mengenal kesyirikan. Kaidah yang pertama adalah an ta'lam annal kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama dalam mengenali kesyirikan, dan kesyirikan ini ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau harus tahu, kata beliau, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ternyata adalah orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Akan tetapi pengakuan mereka, keyakinan mereka tersebut tidak memasukkan mereka dalam Islam. Artinya mereka dengan keyakinan itu ternyata mereka tetap dikatakan sebagai orang yang musyrik. Tetap mereka bukan orang muslim, walaupun mereka meyakini apa? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal abasar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus ayat 13. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang mempunyai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala perkara? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau tanya seperti itu kepada mereka, fasayaqulunallah. Mereka akan katakan, yang memberikan rizki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur adalah Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, apakah kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi keyakinan yang seperti itu tidak mesti menjadikan seseorang lalu dikatakan dia muslim ya. Karena keyakinan itu ada pada orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, di antara kesyirikan misalnya menyembelih hewan untuk penghuni laut, penghuni gunung, penghuni pohon, itu sebuah kesyirikan yang jelas ya. Karena menyembelih apa? Ibadah ya. Menyembelih ibadah seperti ibadah kurban, ibadah akikah, ibadah haji, ada penyembelihan hadiyu dan dam, itu kan penyembelihan hewan untuk Allah, dan ini berarti ibadah. Kalau ada orang yang menyembelih untuk selain Allah, penghuni laut, penghuni gunung, penghuni pohon, kita katakan dia jatuh pada kesyirikan, walaupun mereka mengatakan kami masih bertauhid. Walaupun mereka mengatakan apa? Kami masih bertauhid karena kami masih yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur. Kami masih yakin itu. Mereka katakan seperti itu. Kami masih tauhid, kami masih aman. Kami tidak melakukan kesyirikan karena keyakinan kami masih aman. Kita katakan tidak. Keyakinan itu sudah benar. Kalian meyakini Allah sebagai memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, Allah yang mendatangkan musibah, yang mencegah musibah, yang menolong kalian, yang melancarkan rezeki. Keyakinan seperti itu
sudah benar dan kalian memang sudah benar dengan keyakinan itu. Tapi kalian belum bertauhid dan kalian tetap jatuh pada kesyirikan walaupun dengan keyakinan tersebut karena kalian melakukan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami ini sesuatu yang berbeda, ya. Keyakinan itu sudah benar, bisa jadi keyakinan itu sudah benar, namun ternyata ketika praktek ibadah dilakukan kepada selain Allah, maka tetap dia jatuh pada kesyirikan. Ya. Jadi tidak bisa seseorang dia beralasan, kami masih bertauhid, merasa aman dengan tauhidnya, hanya karena dengan keyakinan yang seperti tadi. Padahal jelas-jelas ibadah yang dilakukan ternyata untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalian memang harus mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, tapi kalian juga harus mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Dan kalau kalian merasa aman dengan itu, orang-orang musyrik juga seperti itu, ya. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam adalah Allah. Tapi tatkala mereka ternyata berdoa kepada berhala, tawaf mengelilingi berhala, menyembelih untuk berhala, maka tetap dikatakan mereka sebagai orang-orang musyrik, tetap diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ternyata masih ada di kalangan orang-orang awam. Orang-orang awam, mereka sebagian mereka meyakini tauhid itu hanya ada di hati, ya. Hanya ada pada keyakinan. Kalau masih meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah sebagai Tuhannya, mereka menganggap mereka aman dari kesyirikan. Apapun perbuatan yang mereka lakukan, mereka katakan kami tidak melakukan kesyirikan. Karena keyakinan kami masih mantap. Tuhan kami tetap Allah, dan kami yakin Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki. Mereka katakan ini hanya syarat saja, ini hanya pelantara saja, ini hanya memang ritual yang memang harus kami lakukan setiap tahun, ya. Maka kita katakan tidak bisa, ya. Karena itu pun ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, namun ternyata dalam ibadah mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, ya. Insyaallah nanti akan dilanjutkan, ya, di pertemuan berikutnya, ya. Mana kaidah kedua ini lumayan panjang, ya. Dia berkaitan dengan syafaat, ya. Jadi syafaat ini juga harus dikaji, ya. Karena sebagian orang dia salah dalam memahami tentang syafaat, ya. Sebagian orang dia memahami syafaat di akhirat itu sama dengan syafaat di dunia, ya. Kalau dekat dengan orang dalam, syafaat di dunia kan seperti itu. Kalau kita ingin lancar urusan kita, ya, kita harus dekat dengan orang dalam, ya. Misalnya kita lancar urusan kita di kantor gubernur, kita misalnya mau minta bantuan jalan, misalnya untuk dibenarkan jalan di komplek kita mau bertemu gubernur langsung itu susah. Tapi harus harus bertemu dan harus lewat orang dalam, ya, orang-orang yang dekat dengan gubernur, ya. Nah, ini syafaat di dunia seperti itu, ya. Diberikan melewati pelantara, ya. Syafaat di akhirat tidak, ya. Syafaat di akhirat tidak sama dengan syafaat di dunia, ya. Ketika kita meminta kepada Allah tidak perlu pelantara, ya. Tidak perlu perantara seperti di dunia, ya. Dan di dunia syafaat itu diberikan kepada orang yang tidak dikenal, ya. Jadi gubernur memberikan bantuan tadi kepada kita,
bisa jadikan gubernur itu tidak kenal dengan kita. Tapi karena orang dekat yang menyampaikan, yang memohonkan, ya, entah itu orang dekatnya di kantor atau istrinya atau anaknya, ya, yang menyampaikan keinginan kita, lalu dikabulkanlah permintaan kita. Ya. Bisa gubernurnya tidak kenal dengan kita, ya. Maka diberikanlah bantuan. Di akhirat tidak. Ya. Allah Ta'ala betul-betul akan memberikan pertolongan kepada orang yang Dia ridhoi. Ya. Bukan karena Allah Ta'ala itu tidak nyaman dengan orang-orang soleh. Ya. Tidak nyaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang memohonkan, ya udahlah kasih syafaat. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Itu syafaat di dunia memang seperti itu. Ya. Pimpinan akan memberikan bantuan kadang pada orang yang dia tidak kenal, bahkan pada orang yang dia benci, yang dia tidak sukai. Padahal ini orang bersalah. Pimpinan harusnya dia menghukum, tapi karena orang-orang terdekat dia memohonkannya agar hukumannya dicabut, agar dia dibebaskan, apalagi istri dan anaknya juga memohon-mohon, ya, agar orang ini dibebaskan saja. Akhirnya pemimpin ini dia membebaskan karena tidak nyaman dengan orang-orang yang dekat dengannya. Di akhirat tidak seperti itu, ya. Maha suci Allah disamakan dengan gubernur, maha suci Allah disamakan dengan pimpinan yang dia membebaskan orang yang bersalah karena tidak nyaman, ya, karena tidak enak dengan orang-orang soleh. Maha suci Allah, ya. Allah Ta'ala tidak seperti itu, tidak seperti makhluknya. Nah, kesalahan dalam memahami syafaat ini bisa jadi jatuh pada kesyirikan, ya. Karena salah dalam memahami syafaat, akhirnya orang ketika minta syafaat tidak minta kepada Allah, tapi minta kepada pelantara. Ya. Ada beberapa syair, ya, yang sering dibaca, minta syafaat bukan lagi kepada Allah tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah isfa'lana. Ini tidak benar, ya, meminta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya benar, Rasulullah akan diberikan izin memberikan syafaat uzma nanti di akhirat. Tapi syafaat itu seutuhnya milik Allah. Kita tidak boleh minta syafaat kepada makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, hanya milik Allah seluruh syafaat. Sehingga kita tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya insya Allah dijelaskan oleh ustadz yang lain. Mungkin kaidah yang kedua, kaidah ya lumayan panjang, yang di dalamnya termasuk tentang syafaat, ya, termasuk pembahasan tentang syafaat, ya. Semoga apa yang kita kaji, ya, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambahkan kekokohan dalam tauhid kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kesyirikan, menjauhkan anak dan istri kita dari kesyirikan, kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberikan keberkahan pada harta, waktu, dan keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.